Kelompok kriminal bersenjata yaitu KKB Papua yang tidak ada henti-hentinya melakukan aksi pemberontakan sehingga saat ini sudah dicap sebagai organisasi teroris yang jauh dari kata gerakan resistensi. Sebab gerakan atau aksi barbaran mereka selalu muncul ke publik sebagai aksi kelompokan kriminal, yaitu membunuh saudara setanah air sendiri, merampok, menjajah, menyandra, dan hingga beberapa aksi kejahatan lainnya yang telah dilakukan oleh gerombolan teroris KKB Papua. Pihak gerombolan KKB sendiri seringkali menjadi perhatian publik dan menghasut warga Papua dengan teriakan ada pelanggaran HAM di bumi Cendrawasih. Padahal jika kita lihat di sisi lain, gerombolan KKB sendiri yang selalu meneror masyarakat di sana hingga satu aktor yang secara luar biasa melakukan pelanggaran HAM berat, yakni Egyanus Kogoya dan kawan-kawan saat membantai pekerja sipil Jalan Trans Papua tahun lalu. Selain itu, beberapa pekan yang lalu, anggota KKB telah melakukan kerusuhan di PT Freeport hingga membuat para pekerja PT Freeport merasa terancam. Namun kali ini, usai KKB melakukan penyerangan ke PT Freeport, mereka tidak sadar jika telah membuka kedok mereka sendiri. Sehingga TNI Polri dengan cepat mengetahui jika gerombolan teroris KKB Papua ternyata ada yang menyetir dari balik layar atau pihak-pihak lain yang memobilisasi di setiap aksi pemberontakannya. Dan tentu saja hal ini jika dibiarkan akan menjadi sebuah pasukan bersenjata yang lebih besar lagi layaknya Suriah. Dengan adanya kabar seorang tokoh pengendali tersebut diakui sendiri oleh pihak TNI dan Polri, jika KKB melakukan aksinya tidak secara spontan namun mengikuti arahan dari pengendali perang tersebut. Saat ini TNI Polri telah berfokus mengejar tokoh-tokoh yang dimaksud karena menciptakan konflik antara KKB dengan aparat keamanan Indonesia. Namun dengan kesiapsiagaan aparat gabungan TNI Polri, sehingga kembali melumpuhkan anggota kelompok kriminal bersenjata tersebut, yaitu di wilayah Mimika, Papua, pada Jumat 10 April 2020 kemarin. Penyergapan tersebut mengakibatkan satu anggota KKB tewas saat akan dilakukan penegakan hukum di wilayah Gunung Botak, yaitu di distrik Tembagapura, dan satu senjata api laras panjang jenis SS1. Selain itu, pihak kepolisian juga telah mengamankan satu magasin dan 17 butir amunisi, di mana diketahui jika senjata api yang diamankan itu milik pos polisi Kulirik Polres Puncak Jaya yang dirampas KKB pada 4 Januari 2014 lalu. Namun pasca penyergapan yang berhasil melumpuhkan salah satu kelompokan KKB di Gunung Botak Timika, dikabarkan jika sebelumnya pada Kamis 9 April 2020 kemarin, dua anggota KKB juga telah tewas tertembak yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI Polri, yaitu di Jalan Trans Nabire dalam aksi baku tembak tentara KKB dan TNI Polri. Aksi kontak senjata tersebut terjadi ketika aparat gabungan akan menyergap kelompok tersebut di sebuah rumah kayu yang dijadikan tempat persembunyian salah satu anggota atau kelompokan KKB. Namun selain menewaskan dua anggota KKB, seorang berinisial IS juga berhasil diamankan oleh TNI dan Polri di dalam penyergapan tersebut. Selain itu, dikabarkan pula jika setelah tewasnya 3 orang tentara KKB, Komandan Umum Operasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Lekagak Telenggeng sempat mengumumkan duka nasional. Pengumuman tersebut dilakukan karena 3 anggota TPNPB telah gugur di dalam memperjuangkan daerahnya. Mayor Jenderal Lekagak Telenggeng melalui Komnas TPNPB dalam siaran pers yang diterima media pada Sabtu 11 April kemarin, menjelaskan bahwa Menderita Wali ditembak mati saat berjalan bersama pasukan ke areal Freeport pada Jumat 10 April 2020 kemarin.
Sedangkan dua lainnya, yaitu Diles Kogoya dan Sandi Kogoya, telah dilumpuhkan atau ditembak mati TNI Polri di areal Porosaid, Timika, Papua. Sehingga dengan meninggalnya 3 personilnya, Mayor Lekagak lewat Komnas TPNPB menyatakan dan mengumumkan duka nasional.